Terima kasih. Ya, terkait dengan aksi itu memang merupakan hak setiap warga negara Indonesia, memang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itu sah-sah saja. Ya, tadi hasil pertemuan tadi kita bertemu langsung menerima beberapa perwakilan dari pihak aksi tadi. Kita menanggapi mereka meminta supaya KIP dalam hal ini sebagai penyelenggara teknis dalam hal pilkada ini mengikuti syarat yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 di pasal 24 huruf B itu. Nah, terkait mereka menanyakan kenapa Panwas tidak bisa ikut melaksanakan. Kita jelaskan tadi dan mereka memahami bahwa Panwas ini sifatnya adalah ketika ada temuan pelanggaran yang cukup dengan bukti-bukti, terus kita tindak lanjuti ataupun laporan. Nah, sejauh ini laporan memang sudah ada kemarin tertanggal 19 itu, tetapi sekarang tahap kajian awal untuk menentukan syarat formil dan materialnya. Baru kita kaji nanti, baru kita sampaikan hasil kajian awal itu dan menentukan status apakah betul pelanggaran. Nah, kemudian tadi pihak teman-teman aksi juga mengharapkan supaya sebelum penetapan oleh KIP pada tanggal 22 ini Panwas sudah buat keputusan. Saya bilang itu ada proses, bukan serta-merta harus melakukan rekomendasi kepada KIP. Tentu kayak kita kaji dulu apa yang dilanggar, pasal apa yang dilanggar. Tentu kita sebagai penyelenggara bukan mendengarkan postingan-postingan di media. Kita tentu mengikuti peraturan perundang, baik itu Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang 11 tahun 2006, dan turunannya seperti yang saya sampaikan tadi, karena 12 tahun 2016, itu nanti kita lihat. Nah, mereka menganggap ada salah satu pasangan calon ini tidak memenuhi syarat, tidak berasal orang asing. Nah, nanti kita lihat apakah betul. Kita tidak bisa menerima serta-merta apa yang disampaikan mereka. Kita lihat dulu bukti-buktinya seperti apa. Nah, tadi sempat diajak Panwas ikut ke KIP, ya saya bilang itu belum kewenangan kita. Nah, nanti ketika sudah ditetapkan oleh KIP, ada juga hak konstitusional kita sebagai peserta pemilu atau warga masyarakat. Ini paling lama 3 hari setelah penetapan itu, pihak yang merasa dirugikan hak konstitusional bisa mengajukan permohonan sengketa kepada Panwasli Kota Salam. Panwasli Kota Salam memutuskan hasil permohonan itu paling lama 12 hari kerja. Itu. Dan mereka maklumi dan tidak memaksa kita untuk ke KIP setelah kita jelaskan. Nah, mungkin Pak, poin-poin yang menjadi tuntutan massa tadi, Ya. Terkait masalah pasal 211 dan sebagainya tadi itu, pendefinisiannya itu bagaimana Pak? Karena kan hari ini juga ada, tadi kita ada membaca di media bahwasanya ada surat dari KIP Aceh. Apakah surat tersebut ada sampai ke Panwas? Oh, baik. Terkait dengan surat yang dibaca di media tadi dari KIP, itu khusus ditujukan kepada KIP Kota Salam. Tidak ada ke Panwasli Kota Salam. Nah, terkait dengan pendefinisiannya itu, tentu dalam hal ini tidak bisa dijelaskan sekarang. Itu perlu telaah yang dalam pada saat nanti kajian pada saat ada laporan atau temuan pelanggaran itu, baik itu dan nanti sengketa maupun di pelanggaran administrasi kalau memang itu ada potensi pelanggaran. Tidak, karena sifatnya kita bukan mengartikan divisi, tapi itu perlu kajian mendalam. Mungkin bila perlu nanti kita katakan ahli untuk mendefinisikan itu. Nah, sampai hari ini Pak, berapa banyak laporan-laporan masyarakat yang sudah masuk ke Panwas? Laporan baru 2 yang bukan terkait yang ada tanda terima, itu baru kemarin. Itu laporan itu nanti kita baca apakah sudah memenuhi syarat formil atau materialnya. Apa itu syarat material atau formilnya? Pelapor siapa, identitas pelapor siapa, kejadiannya kapan, urian kejadiannya seperti apa, itu kita kaji. Setelah itu terpenuhi baru kita registrasi. Setelah registrasi baru klarifikasi. Jadi seperti yang saya sampaikan, ini butuh waktu, bukan serta-merta harus langsung ke sana seperti itu. Nah, mungkin satu lagi Pak yang saya tanyakan, mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana alur-alur ketika ada temuan masyarakat terkait pelanggaran dalam pilkada atau pemilihan wali kota kita di sini. Bagaimana mekanismenya masyarakat melapor ke Panwasli? Ya, baik. Masyarakat yang punya hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilihan itu boleh
menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas, bukan hanya kepada pengawas di Kota Salam, bisa jadi ke Panwascam atau ke hotel tingkat desa atau pengawas TPS nantinya. Mereka menyampaikan dengan mengisi A1 namanya. Nah, diuraikan kejadiannya, laporannya apa, terus si lapor siapa, dan kejadian itu tidak boleh melebihi 7 hari setelah ditemukan laporan itu atau diketahui. Nah, ketika melebihi 7 hari, itu namanya kadaluarsa. Laporan itu bisa tidak diregistrasi, artinya stop sampai di situ. Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih.